Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera Ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, Tuhan Yesus meninggalkan damai kepada para muridnya. Dan dari para muridnya lah kita pun sebagai pengikut Kristus menerima damai itu. Dan apa yang diberikan Yesus kepada kita tidak seperti yang diberikan kepada dunia. Dunia seringkali memberikan kecemasan kepada kita, memberikan ketakutan daripada keberanian. Namun Yesus sebagai Sang Juru Selamat telah meninggalkan kepada kita damai sejahtera. Karena dengan rasa damai itulah kita dapat menjumpai Yesus dan kita dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa menghindar yang namanya persoalan hidup. Ada banyak orang terjebak dengan persoalannya masing-masing, persoalan dalam hidup berkeluarga, persoalan dalam hidup berkomunitas, dan lain sebagainya. Namun mereka tidak mau datang, seringkali tidak mau datang kepada kedamaian, mencari kedamaian dalam Tuhan, tetapi justru mencari tempat-tempat tertentu, hiburan-hiburan malam, kafe-kafe, dan hanya untuk rileks sejenak. Dan itu baik. Akan tetapi, kedamaian yang sesungguhnya yang perlu diambil adalah kedamaian yang telah Yesus tawarkan kepada kita, yakni doa. Hanya dalam doa kita memperoleh keheningan, dan hanya dalam keheningan kita dapat keluar dari persoalan-persoalan pelik dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang Tuhan kehendaki, karena kita tidak bisa menghindari persoalan yang ada, dan persoalan-persoalan hidup kita pasti akan menghantam hidup kita masing-masing. Akan tetapi, Tuhan menyediakan bagi kita tempat untuk kita merenung dan merefleksikan apa yang kita alami setiap hari, supaya kita tidak terjebak ke dalam persoalan itu sendiri dan sulit keluar daripadanya. Hanya dalam Tuhan ada kedamaian, dan hanya dalam kedamaian kita dapat keluar dari persoalan hidup kita. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita terus berjuang mengusahakan kedamaian dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita tetap fokus pada perjuangan kita yang sesungguhnya, yakni mencapai hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.